Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama kita ya untuk di webinar kita pada hari ini Selasa tanggal 17 Mei 2022. Pada hari ini saya bersama dengan mentor dari Didimax juga. Ada siapa namanya Pak? Silahkan diperkenalkan. Oke, kembali lagi dengan saya Pak Radinal selaku trading di Didimax. Pak, berkenankah? Ya. Balik lagi teman-teman trader dengan saya Indah dari Analis di Makassar. Oke. Sip, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, apalagi terlebih di tanggal 17 ini ya, di dini hari nanti ada kurang lebih berita fundamental Om ya mengenai pernyataan ya The Fed ya, Jerome Powell, dan sebaiknya mungkin teman-teman yang lagi trading tadi malam juga sempat ada banyak juga beberapa nasabah yang mempertanyakan mengenai The Fed ini kayaknya seperti apa, kira-kira ada nggak kisi-kisinya Pak ya, daripada mungkin Bapak Ibu sekalian neror saya setiap hari, setiap menit ya, lebih baik kita sama-sama mengetahui lebih dalam mengenai The Fed ataupun fundamental terkait dengan perekonomian Amerika dan hubungannya dengan emas ya, karena kebanyakan dari teman-teman trader kan juga tradingnya dengan emas. Oke. Jadi nanti akan dibantu juga sama Pak Dinal ya, berbicara soal teknikal, kira-kira market untuk di hari ini itu berpotensi naik atau turun ya untuk di market emas, dan juga nanti akan dibantu sama Indah mengenai area-area support resisten. Oke, dan sebelum itu kita akan membahas dulu mengenai yang namanya The Fed ya. Jadi materi pada hari ini yang akan kita bahas bersama-sama untuk teman-teman semua, teman-teman di Dimax, yaitu adalah pengaruh The Fed terhadap perekonomian Amerika dan gold. Jadi sempat ada banyak pertanyaan juga dari teman-teman mengenai The Fed ini apa ya, kenapa ini The Fed kalau misalkan di market ini tidak ada datanya, dan masih banyak pertanyaan lagi yang sebenarnya akan menarik sebenarnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan ya. Nah, izinkan saya terlebih dahulu mungkin teman-teman menyampaikan bahwa di Dimex sendiri kita lebih mengedepankan edukasi ya teman-teman semua, dan salah satu untuk programnya itu adalah kita membawa webinar ini untuk teman-teman juga yang sementara mungkin bingung dalam melakukan transaksi mau seperti kayak gimana ya, mungkin kita bisa sharing di webinar kita pada hari ini supaya apa yang menjadi kendala teman-teman bisa terjawab. Nah, salah satu mungkin pertanyaan yang besar bagi sebagian besar dari teman-teman trader adalah berkaitan dengan The Fed. Nah, sebelum saya masuk ke The Fed-nya ini apa, kita mungkin simak dulu beberapa table of content kita pada hari ini mengenai The Fed. Jadi nanti kita akan bagi sebagai 3 bagian dari pembahasan The Fed ini. Yang pertama itu akan kita mulai dulu dari The Fed itu apa, apakah semacam makanan ringan atau seperti kayak gimana ya, dan apa itu pengaruhnya ya The Fed ini terhadap perekonomian dan sebagai macam bentuknya. Terus nanti di bagian kedua juga kita akan membahas mengenai kebijakan dan keputusan The Fed ini, kenapa sih bisa sampai mempengaruhi bursa ya, bahkan juga bisa mempengaruhi perekonomian seluruh dunia. Dan yang ketiga, nanti juga akan saya sampaikan mengenai dampak kebijakan The Fed ini terhadap emas khususnya ya, atau kita sebut sebagai safe haven. Nah, perlu tuh teman-teman ketahui bahwa The Fed ini merupakan kepanjangan ya dari The Fed, the Federal Reserve System ya. Jadi kalau The Fed ini singkatan kependekan ya dari Federal Reserve System, atau mungkin bahasa Indonesianya kita kenal sebagai Bank Sentral Amerika Serikat ya, karena pengucapannya juga agak sulit ya, Federal Reserve System juga ya. Jadi kita kayak kumur-kumur. Jadi kita pakai aja Bank Sentral Amerika Serikat guys. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa dalam The Fed ini memiliki 3 entitas ya. Yang pertama itu kalau teman-teman lihat ada yang namanya Dewan Gubernur, yang nanti akan kita kulik ya, atau kepala dari The Fed ini siapa. Dan tidak hanya kepala The Fed aja, tapi ada juga beberapa anggota-anggotanya ya. Jadi anggota-anggotanya ini ada kurang lebih 12 bank sentral atau bank regional di Amerika Serikat yang akan bekerja sama dengan Dewan Gubernur The Fed-nya ini sendiri dalam memutuskan kebijakan-kebijakan apa yang akan dirilis ya. Dan terakhir, entitas terakhir adalah entitas Komite Pasar Terbuka ya, Federal,
Jadi entitas ini yang terakhir adalah entitas yang mengumumkan atau yang menjabarkan kira-kira apa sih berita-berita ataupun mungkin kebijakan-kebijakan yang akan dibikin ya oleh The Fed-nya ini. Nah, jadi singkatnya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau teman-teman tahu ya dari gambar ini, beliau adalah Bapak Jerome Powell. Kalau misalkan teman-teman biasa lihat di CNBC atau mungkin di berita-berita, jadi Bapak ini adalah merupakan ketua The Fed yang ke-16. Ya, jadi ketua The Fed yang ke-16 ini namanya Bapak Jerome Powell. Jadi teman-teman ingat ya, Jerome Powell adalah ketua The Fed yang ke-16. Yang sebelumnya mungkin teman-teman tahu ada Janet Yellen. Nah, jadi Bapak Jerome Powell ini itu mulai menjabat sejak 5 Februari 2018. Waktu itu kepemimpinan dari Donald Trump, Om ya. Jadi Donald Trump berkuasa, disitulah Jerome Powell ini dilantik. Nah, perlu teman-teman tahu juga bahwa sejarah dari The Fed ini, kenapa sih The Fed ini harus ada? Ya, kenapa The Fed ini sangat berkaitan dengan Amerika Serikat? Bisa nggak kalau The Fed ini nggak ada? Ya, jadi sejarahnya kalau teman-teman bisa tahu ya, pada tahun 1907 Amerika Serikat itu dulu pernah dilanda krisis besar-besaran, Pak. Ya, jadi kalau teman-teman tahu sejarah di krisis yang terjadi di Amerika Serikat, itu dampaknya bisa sangat terasa sekali di Amerika. Terlebih lagi mungkin kalau teman-teman buka sejarah di Indonesia, itu dampaknya di tahun 1908, dampak krisis moneter itu sangat berdampak di Indonesia. Dan sejarahnya itu memang pada saat tahun 1907 waktu itu ya, sejarahnya mengatakan bahwa terjadi kepanikan di masyarakat ya, atau sebagai peminjam nasabah ya, atau peminjam dana ya di perbankan, yang di mana aset mereka itu atau keuangannya mereka itu susah untuk dicairkan. Jadi anggaplah seperti ini ya, pada tahun 1907 pada saat mereka ingin menarik uang dari perbankan yang mungkin tadi ya mungkin deposito kah ya, itu terjadi perlambatan pencairan, sehingga terjadi yang namanya kecurigaan besar-besaran di masyarakat, mengatakan mungkin jangan sampai ya uang kita nggak akan kembali nih ya. Makanya kenapa pada tahun 1907 kebanyakan masyarakat di Amerika Serikat itu menarik uangnya secara besar-besaran di perbankan. Dan teman-teman tahu ya, kondisi ekonomi yang terjadi jika terjadi yang namanya penarikan uang yang besar-besaran di perbankan juga mau tidak mau harus menarik uangnya dari perputaran uang yang mereka lakukan. Ya, jadi mungkin sekedar informasi untuk teman-teman yang belum tahu ya, kalau misalkan teman-teman simpan uang di bank, uang Anda itu nggak di bank sebenarnya. Jadi nggak ada uang di bank. Jadi perbankan juga akan memutar uang Anda ke tempat-tempat yang mungkin lebih baik ya untuk perekonomian atau perputaran uangnya. Nah, permasalahannya jika uang itu sementara diputarkan, Pak, lalu masyarakat ini ingin menarik uangnya yang di bank itu, otomatis perbankan kan nggak punya uang sekarang nih, butuh waktu untuk menarik uang dari mungkin entah dia ke KPR kah, entah itu dia dari pinjaman kah ke perusahaan-perusahaan, sehingga mereka perbankan ini mau tidak mau harus menarik uangnya ini secara paksa di perbankan di perusahaan-perusahaan besar itu ya. Dan tahulah ketika perbankan menagih uang yang telah beredar, otomatis mandeklah ya kegiatan ekonomi di perusahaan-perusahaan besar. Dan itu yang terjadi pada tahun 1907. Untunglah pada saat itu teman-teman tahu ada yang namanya JP Morgan. JP Morgan adalah merupakan perbankan yang saat itu mungkin menjanjikan atau yang menjadi penanggung jawab ya. Ya, untung ada JP Morgan ya, jadi penanggung jawab atas perbankan di Amerika sendiri, bahwa mereka JP Morgan ini menjamin bahwa uang yang beredar di perbankan itu aman gitu ya. Jadi pada saat itu selamatlah kasus-kasus pada tahun 1907, dan itu memang kisah dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1907 atau krisis yang terjadi besar-besaran di Amerika. Tahun 1903 itu udah mulai rilis yang namanya The Fed. Jadi The Fed ini fungsinya sebenarnya untuk mengantisipasi sebenarnya, Om. Ya, kebijakan-kebijakan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan di perbankan supaya tidak terjadi yang namanya kecurigaan terhadap perbankan itu sendiri terhadap nasabahnya. Ya, jadi mereka akan menerapkan suku bunga dan kebijakan lain itu di The Fed ini, ya.
Dan sebagai teman-teman tahu, di sini juga saya sudah sampaikan dan tampilkan juga mengenai tanggung jawab utama dari The Fed ini. Yang pertama itu mengatur suku bunga dan ketersediaan kredit perbankan. Seperti tadi ya, bahwa The Fed ini menjamin ya bahwa ada kok dana simpanannya kita, supaya pada saat kamu minjam atau saat kamu kasih pinjam kita sebagai anggaplah kalau namanya obligasi, kita bisa jamin uang kamu akan kembali. Nah, terus yang kedua juga, The Fed ini bertanggung jawab untuk membuat kebijakan keuangan negara. Oke. Dan yang ketiga, The Fed ini juga mengawasi dan juga mengatur lembaga finansial negara nih guys. Dan yang terakhir, The Fed juga menyediakan layanan keuangan untuk lembaga, penyimpanan negara, serta lembaga resmi asing lainnya yang berada di Amerika Serikat. Jadi memang cakupan dari The Fed ini cukup besar ya, dan memang dipercaya di negara Amerika ini sebagai pengatur keuangan. Kalau untuk di Indonesia, mungkin kita sebut sebagai Bank Sentral Indonesia, atau kita sebut namanya Bank BI ya, Bank Sentral Indonesia. Jadi kurang lebih The Fed ini sama seperti dengan BI, dan sama seperti dengan 12 entitasnya tadi, ada 12 apa tadi ini ya, 12 bank sentral juga ya, sama seperti kayak BCA, Mandiri ya. Dan rata-rata dari 12 bank sentral regional ini itu adalah dari swasta. Jadi memang dari pemerintah itu nggak terlalu ikut campur di sini ya. Ini lebih fokus ke swasta ya untuk mengatur keuangan. Nah, terus apa sih pengaruhnya ya? Pengaruh untuk di The Fed ini sama perekonomian. Jadi kalau teman-teman tadi udah tahu ya, di sini kita bisa melihat pengaruh The Fed itu yang pertama pasti menjadi penentu kebijakan di bidang keuangan negara. Jadi kondisi keuangan negara atau kayak perekonomian negara ini juga dipengaruhi sama The Fed ya, karena tadi seperti yang kita sampaikan bahwa The Fed ini tadi itu mengatur suku bunga ya. Jadi mereka bertanggung jawab tentang perekonomian di Amerika Serikat. Terus yang kedua, dolar Amerika Serikat juga sebagai cadangan devisa. Dan ketiga, kebijakan dan keputusan The Fed menjadi patokan bank-bank sentral negara lain dalam membuat kebijakan moneter ya. Seperti mungkin teman-teman tahu bahwa dolar Amerika Serikat ini adalah bank yang paling banyak ya digunakan di internasional. Makanya kenapa patokan dari bank sentral inilah ya yang akan diikuti berbagai negara lainnya. Oke, bentar ya. Oke. Oke, lanjut. Ya, termasuk Indonesia juga yang teman-teman ketahui, The Fed ingin menaikkan suku bunga, ya seharusnya sebenarnya Indonesia juga akan menaikkan suku bunga. Sebaiknya seperti itu ya. Jadi memang patokannya untuk di seluruh dunia adalah di The Fed. Dan yang terakhir yang saya garis berwarna merah ini adalah The Fed mengadakan rapat secara berkala untuk mendiskusikan kondisi ekonomi dan keuangan di Amerika Serikat. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa The Fed ini sendiri merupakan perkumpulan orang-orang yang di bidang keuangan ya, bidang ekonomi, dan yang seperti teman-teman ketahui juga The Fed ini sering mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai kondisi ekonomi di Amerika Serikat ya. Jadi singkatnya pertemuan The Fed ini kita sebut sebagai rapat FOMC. Nah, itu apa itu FOMC ya? Karena sempat juga ada beberapa yang tanya sama saya, Pak, The Fed itu sama nggak sama FOMC ya? Atau beda? Ya, ternyata The Fed ini merupakan orang-orangnya atau organisasinya, sedangkan FOMC adalah Federal Open Market Committee. Jadi rapat yang sudah didiskusikan ini, itulah kita sebut sebagai FOMC. Nah, ya betul. Jadi perkumpulan hasil diskusi mereka itu disebut sebagai FOMC ya. Jadi kalau ada ringkasan hasil dari FOMC ya, berarti rapat dari The Fed ini ya, mengenai suku bunga atau seperti perekonomian lainnya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang biasa lihat di market, dalam hasil rapat FOMC ini itu nggak ada data, ya. Beda kayak misalkan dari data pengangguran atau mungkin NFP ya, yang itu memiliki ada angka, sedangkan kalau di FOMC itu nggak ada, dikarenakan memang untuk di FOMC ini memang lebih ke hasil pembicaraan ya. Jadi hasil komite ini itu menghasilkan dua hal ini ya. Yang pertama adalah hawkish dan yang kedua adalah dovish. Apalagi nih Pak, hawkish sama dovish. Jadi kalau untuk teman-teman yang biasa lihat di hawkish ini adalah keputusan dari FOMC yang mendukung pada pengetatan sektor moneter ya. Jadi kalau misalkan ada
mereka mau ingin menaikkan suku bunga ya ataupun mungkin mengurangi stimulus moneter, itu mereka kita sebut sebagai hawkish. Ya, sedangkan kalau misalkan dari rapat FOMC ini ya menegaskan bahwa mereka akan lebih condong untuk melonggarkan moneter atau memberikan stimulus, ya, mereka akan lebih dikatakan sebagai dovish, ya. Dan dampaknya seperti apa terhadap dolar? Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, untuk di hawkish, kalau misalkan terjadi hawkish, pernyataan hawkish dari FOMC, dari rapat misalkan dari Jerome Powell, maka mereka akan mendukung terjadi pengetatan ekonomi. Maka besar kemungkinan dolar ini akan makin menguat. Oke. Sedangkan untuk di gold sendiri akan cenderung turun. Ya, sedangkan kalau misalkan terjadi dovish atau mungkin pemerintah akan menurunkan suku bunga atau mungkin menahan aja suku bunga atau memangkas, cenderung untuk US dollar akan menjadi turun, sedangkan di market emas akan lebih naik. Nah, ini menarik sih sebenarnya ya. Jadi kita singkat aja karena mungkin mengingat waktu. Jadi kita lanjut aja. Berhubung nanti malam ada berita yang cukup signifikan ya di market, apalagi di market US dollar mengenai Fed Chair Powell Speaks ya, yang seperti yang saya tampilkan di sini ya. Teman-teman bisa melihat bahwa the Fed ini itu akan melakukan pertemuan dan hasil pidato ini akan disampaikan langsung dari kepalanya ya, yaitu Bapak Jerome Powell, dan ini pasti akan berkaitan dengan suku bunga. Ya, seperti teman-teman tahu bahwa suku bunga di beberapa bulan ke depan ini akan dinaikkan. Oke, dan standarnya itu ya pasti ada karena inflasi. Jadi memang untuk obat dari inflasi ini adalah suku bunga. Nanti kita bahas nih ya teman-teman mengenai suku bunga ini seperti kayak gimana. Tapi jelasnya bahwa inflasi ini memang sudah cukup besar, dan kabarnya suku bunga juga akan dinaikkan ya di bulan Juni ini, akan naik lagi sekitar 50 basis poin atau 0,50 poin, dan di Juli juga akan naik 0,50 poin, dan pada akhirnya rencananya di akhir tahun atau mungkin di kisaran November Desember itu akan naik sebesar 0,75% ya. Jadi kalau untuk di suku bunga ini diprediksikan akan tetap naik ya. Jadi akan kita nantikan ya apakah Jerome Powell ini akan tetap menaikkan suku bunga ataukah dari dampak yang terjadi ini justru nanti The Fed ini akan menurunkan ya, bahkan mungkin menurunkan atau menahan aja gitu ya suku bunga. Nanti akan kita lihat sama-sama. Terus yang kedua juga mempertimbangkan dari suku bunga ini ada juga dampak perang. Ya, seperti yang teman-teman tahu, dampak perang invasi Rusia ke Ukraina ini belum selesai, dan semenjak dari invasi tersebut memang banyak sekali pengorbanan yang terjadi, termasuk mungkin dari bahan bakar ya. Kalau teman-teman tahu, bahan bakar atau sumber daya yang dari Rusia itu menjadi naik ya, dan ini menyebabkan juga banyak dari kelangkaan harga di minyak itu jadi tinggi juga gitu, disebabkan karena invasi. Nah, sedangkan juga ada dampak yang ketiga yang berhubungan dengan suku bunga, yaitu adalah COVID di Cina itu belum selesai. Jadi COVID ini masih terus jalan, dan semakin jalannya COVID, maka yang terjadi kemungkinan besar dari sektor pariwisata juga mungkin akan menurun, dan juga dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan mengenai obat dan lain-lain juga akan semakin meningkat. Nah, jadi memang harus dipertimbangkan nih pemerintah mengenai suku bunganya ini. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti ini ya penjelasan dari The Fed ini seperti kayak gimana. Jadi awalnya kalau teman-teman saya ulang kembali ya, The Fed ini memang harus didirikan supaya ada yang mengatur keuangan di sektor atau menjaminkan ya keamanan dana dari nasabah di suatu negara, khususnya untuk di Amerika Serikat, dan The Fed inilah yang bertanggung jawab akan hal itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silakan masuk aja di kolom chat, di pertanyaan di bawah, nanti akan kita bahas juga sambil mungkin Pak Dinal akan menyampaikan mengenai teknikal di market goal. Kira-kira kemungkinan besar untuk di hari itu market akan bergerak seperti apa. Oke, silakan ya Pak Dinal ya. Oke teman-teman, jadi yang kita bahas ini mengenai teknikal ya. Jadi
sekarang kita perhatikan harga sudah di sekitaran 18.25 per ounce. Nah, untuk hari ini open tadi di harga 18.24. Nah, 18.24 harga high untuk masih hari ini masih sempat menyentuh 18.30. Nah, 18.30 untuk low ada di harga 18.21. Tapi untuk kemungkinan high dan low-nya itu belum kita bisa pastikan karena belum tutup pasar atau belum tutup bursa. Jadi teman-teman harus perhatikan. Sekarang yang kita perhatikan ini adalah range untuk hari ini sudah berapa poin. Nah, jadi teman-teman ketika ingin masuk di dalam pasar atau ingin transaksi berarti memang kita harus perhatikan, artinya ada beberapa metode transaksi. Kalau saya secara pribadi, teman-teman bisa transaksi di high dan low. Artinya ada range mungkin 10 atau 20 poin itu kita sudah bisa masuk opsi sebenarnya. Artinya untuk curi-curi 2-3 poin lagi insya Allah sudah bisa dapat. Nah, tapi teman-teman juga yang konsisten mungkin ada yang transaksi main mungkin di daerah resisten, di daerah support itu pun tidak jadi masalah. Karena kenapa? Untuk hari ini harga kan masih fluktuatif, masih di area 1826. Nah, teman-teman tadi kan sebenarnya harga buka di 1821. 1821 kita pun juga tidak bisa langsung ambil bisa masuk ke pasar di harga itu, cuman tadi mungkin teman-teman ketika mungkin dapat di harga 18.30 itu mungkin bisa sell di angka 18.30. Karena kenapa? Range itu ada sekitaran sudah 9 sampai 10 poin selama tidak ada berita. Artinya kalau saya secara pribadi teman-teman harus perhatikan juga ketika ingin bertransaksi memang yang harus kita padukan itu adalah secara teknikal dan fundamental. Nah, teknikal ini saya pelajari teknikal itu memang 1, 2, 3 poin itu bisa kita dapatkan, tapi tidak menjamin dalam artian kalau ada cerita, ada berita Om. Jadi sehebat apapun Anda dalam transaksi secara teknikal itu tidak bisa mengalahkan fundamental Om. Iya, karena kenapa yang menggerakkan harga itu kan dari berita sih sebenarnya. Nah, di teknikal ini cuman area kita main. Jadi kalau orang yang mungkin setiap berkantornya keluar masuk pasar atau secara scalping ya mungkin bisa 1, 2, 3 poin kita dapatkan, tapi perlu hati-hati. Nah, makanya mungkin teman-teman kalau saya secara pribadi Om gini, kalau mungkin ini kan ada berita sebentar ya di jam 2 malam. Nah, kalau saya itu ketika ada berita, saya pun juga jujur itu tidak pernah berpatok sih kalau untuk masalah keputusan suku bunga atau ada berita-berita. Saya artinya simpelnya dalam bertransaksi itu teman-teman bisa mungkin transaksi kalau mungkin ada mungkin di pasar sesi Asia atau di Eropa atau di Amerika. Hari ini kan ini jam 2 Om ya. Ingat teman-teman yang memang harus standby sih sebenarnya. Kalau saya secara pribadi biasa sih transaksi itu main di high dan low. Artinya mungkin ada range sampai 2-30 poin itu saya sudah bisa masuk sebenarnya. Jadi untuk mengukur area dalam untuk transaksi hari ini teman-teman harus perhatikan. Jadi tergantung teman-teman mau transaksi pakai pivot, baik itu resisten atau support itu kalau mau konsisten itu insya Allah bisa dapat sih sebenarnya karena harga memang kan fluktuatif. Fluktuatif. Terkecuali tiba-tiba berita keluar atau fundamental yang kita tidak mengetahui sama sekali itu ya hati-hati karena kenapa berita itu tiba-tiba sebenarnya. Beda kalau secara teknikal. Jadi mungkin kalau saya untuk hari ini analisa untuk teknikal ini kan sekarang kita harga sekarang sudah turun lagi Om ya di harga 18.28 ya sekarang. Sekarang 18.28. Nah, simpelnya kalau untuk bertransaksi teman-teman harus perhatikan ketika harga sudah ada range artinya tadi sudah sampai 30. Perhatikan teman-teman lihat dulu di pivot. Coba Indah perhatikan lihat dulu pivot untuk hari ini.
resisten 1 di area mana? Ini bisa sini aja nih adanya. Ada. Satu ya. Ya. Silakan sini. Coba Indah, Coba Indah silakan. sebutkan dulu daerah resisten sama support. Oke, buat resisten satunya itu ada di harga 18 sih Pak. 1838. Untuk resisten 2-nya ada di 1852. Untuk resisten 3 menyentuh di harga 1892 dan resisten 4-nya ada di 1931. Buat area support kita lihat sama-sama bahwa di situ ada di kisaran harga 17.018 dan di area support 2-nya itu di 1772, di area support 3 ada di 1731 dan yang terakhir di support 4 ada di 1691. Ya, oke. Jadi teman-teman perlu perhatikan, sekarang harga sudah beranjak di 1827. Nah, untuk daerah resisten itu ada di harga 1838. Jadi, kalau teman-teman yang safety, mungkin kalau saya secara pribadi, kita tunggu harga dulu di harga 1838. Kalau saya, karena kenapa? Harga ini kan di tengah-tengah sih sebenarnya. Tadi sebenarnya kita bisa buy, tapi itu kan buy ya itu masih jangka pendek ya untuk ini. Lagi pula mungkin teman-teman tadi yang dapat di harga 1830 sebenarnya bisa potensi karena daerah hari RSI itu tadi di atas di bagian 70%, sama stokastik osilatornya itu sudah di waktu jam siang tadi sih Om di 18.30 itu teman-teman bisa sell di harga 18.30. Take profit mungkin kalau saya harinya teman-teman bisa pilih take profit 5 poin pakai stop loss 3 poin. Nah, jadi prinsip saya tetap memakai manajemen risk, artinya harus memakai stop loss. Karena bagi saya, teman-teman ketika ada kuncian di dalam trading itu, yakin dan percaya, teman-teman itu ujung-ujungnya pasti akan top up. Nah, prinsip dalam dagang untuk ini, teman-teman harus perhatikan karena di perdagangan seperti ini harga memang tidak ada yang bisa memastikan. Artinya hari ini dia mau kemana, dia naik atau turun, kita itu cuman hanya menganalisa, tidak bisa memastikan sama sekali karena di dalam trading itu tidak ada dewa. Nah, jadi teman-teman yang harus perhatikan itu adalah manajemen risk. Artinya berapa keuntungan yang Anda inginkan dan berapa risiko yang Anda siap. Nah, itu mungkin teman-teman yang harus perhatikan di situ. Jadi kalau untuk hari ini harga kemungkinan sih agak naik sih dulu Om. Kalau saya, mungkin teman-teman kalau yang mau safety bisa ambil sell di area resisten 1, tapi perhatikan dulu ketika mungkin jebol di harga 1838, kemungkinan besar itu bisa lanjut lagi ke 1852. Tapi kadang juga sih harinya biasa jebol 1838, tapi harga sudah bentuk di 1840. Jadi teman-teman ketika trading mungkin perhatikan dengan gaya trading yang Anda inginkan. Mungkin teman-teman saya pakai moving average, saya pakai stochastic oscillator, saya pakai fraktal, saya pakai, artinya tergantung teman-teman yang punya indikator. Mungkin kalau saya secara pribadi RSI mungkin di daerah 1838 sudah mentok, di bawah 90% saya sudah, artinya bismillah lah ambil sell di harga 1838, take profit 5 poin, tetap pasang stop loss 3 poin. Nah, jadi untuk hari ini kemungkinan harga naik dulu, tapi tes mungkin di harga 1838. Tapi kalau untuk kita perhatikan lagi, makanya ini kan ada berita fundamental. Nah, teknikal itu pasti akan kalah sih sebenarnya di sini Om, kalau saya, karena akan ada berita yang akan keluar sebentar itu di jam 2 malam. Nah, jadi teman-teman ya mungkin kalau tidak mau pusing, kalau saya harinya mungkin ada peluang ya silahkan masuk. Nah, tidak usah sampai begadang sampai ini, karena kan bisa sih sebenarnya ketika mungkin ada peluang Omnya sampai 20 sampai 30 poin bisa, tapi ingat ketika harga mungkin agak kencang atau segala macam dan kita tidak memakai manajemen risk itu ya bisa fatal sebenarnya.
Nah, enggak apa-apa mungkin kalau di jam 2 malam teman-teman, sudah saya mau tidur, pasang order jaga order jaga lah, mungkin bisa kita order buy, order sell di harga yang Anda inginkan, tapi ingat tetap memakai take profit dan stop loss. Sudah, tidur aja Om. Kalau saya, yang penting tetap pakai stop loss. Karena kalau mungkin harga kita dapatkan dalam keadaan keuntungan, alhamdulillah, tapi kalau memang dalam keadaan risk, selama ada batasan risiko, insya Allah tetap aman. Oke, sekian dari saya Om. Oke, thank you dari Pak Linal ya. Oke, jadi lumayan waktu yang udah kita sampaikan ya di webinar kita pada hari ini. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan atau mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan tadi mengenai The Fed ini ada yang mungkin masih bingung ya, atau mungkin ada yang kurang jelas dari The Fed ini seperti kayak gimana, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar fundamental nanti malam ini akan seperti kayak gimana ya, silakan teman-teman chat di kolom chat di bawah kalau ada pertanyaan supaya kita bisa sama-sama saling memberi informasi ya satu sama lain. Mungkin apa yang mungkin saya bisa tahu kita bisa sharingkan di webinar kita pada hari ini. Dan siapa tahu mungkin teman-teman tadi Indah saya dengar ada pertanyaan. Silakan, ada mungkin pertanyaan dari Indah, sambil teman-teman juga ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar di bawah ya. Thank you Coach kesempatannya. Ya, ini salah satu pertanyaan perwakilan sih Coach, karena sering sekali dijumpai bila berita-berita fundamental rilis seperti ini, khususnya The Fed punya berita, Powell punya speech, biasanya kita udah nungguin, udah begadang sekalipun, banyak yang masih belum familiar sama cara baca yang fundamental, udah menunggu tapi hasilnya no data. Buat actualnya memang no data. Banyak cara bacanya gimana? Apa yang kita tunggu? Iya, peluang apa udah ditungguin? Ini pertanyaan bagus nih Coach. Apa yang ditunggu ya? Ditemukan seperti itu. Oke, mungkin ini juga cukup mewakili ya. Ya, pertanyaan ini cukup mewakili juga dari sebagian besar teman-teman yang kaum begadang dalam trading ya. Jadi pada saat ada berita besar, khususnya mungkin seperti speech atau dari FOMC khususnya ya, dan itu memang kalau untuk FOMC sering pada saat dini hari. Dan mungkin sebagian besar trader juga itu sering memantau apa sih yang sebenarnya kita pengaruh di emas ini seperti apa, dan mungkin kesalahan juga dari teman-teman atau mungkin dari teman-teman yang trader juga, apa sih kesalahannya dalam trading mengenai berita seperti ini. Karena gini, pertama, Anda tidak tahu apa yang Anda tunggu. Itu yang pertama nih, ya teman-teman cuma tahu FOMC. Cuma FOMC dampaknya seperti apa? Sorry, saya hapus ya. Salah. Jadi bicara soal FOMC. Ya, ini akan datanya seperti apa dan kasusnya seperti apa, dan mungkin teman-teman juga tidak memprediksi atau teman-teman nggak memiliki prediksi atau data yang cukup besar dalam memprediksi kira-kira ke depan ini dolarnya bisa naik ataukah turun. Ya, seperti teman-teman tahu kalau dolarnya naik cenderung untuk di safe haven atau di emas ini akan cenderung turun ya. Dan kalau misalkan dolarnya ini melemah ya, dan juga akan membawa untuk emas menguat. Nah, gini. Pertanyaan bagus dari Indah. Jadi pertanyaan seperti ini mungkin teman-teman juga bisa silakan menyimak. Seperti yang teman-teman ketahui tadi ya, saya sudah sampaikan juga bahwa memang dalam hasil rapat FOMC ini menghasilkan kebijakan. Oke, dan kebijakan itu bisa berupa mungkin suku bunga yang mungkin teman-teman bisa lihat ya, dan suku bunga ini itu ada datanya. Ya, seperti yang mungkin teman-teman lihat kemarin, data suku bunga itu naik ya kurang lebih 0,50% atau kurang lebih 50 basis poin di bulan lalu ya. Di bulan lalu, makanya kemarin market emas itu sempat anjlok juga. Dan kabarnya di bulan Juni ini atau di bulan depan akan terjadi lagi kenaikan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga di bulan Juni ini akan diperbincangkan di rapat FOMC. Apakah layak untuk kita naikkan suku bunga di bulan Juni, ataukah kita tahan, ataukah kita akan menurunkan suku bunga? Tergantung dari suku perekonomi. Nanti akan kita bahas-bahas. Ini pertanyaan ini menarik. Jadi yang teman-teman harus perhatikan pada saat terjadi rapat FOMC, teman-teman harus ada bekal. Ya, topik apa yang akan mereka bawakan. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa rapat FOMC ini akan lebih menjelaskan atau akan lebih membahas mengenai bagaimana sih caranya kita menangani inflasi
yang terjadi ya. Jadi tadi sudah sampaikan ya, ada inflasi, ada juga mengenai perang ya. Jadi perang ini mengakibatkan inflasi dan juga ada juga di COVID ya. Dan ujung-ujungnya dari 3 poin ini akan berdampak terhadap suku bunga. Ya. Jadi teman-teman harus tahu alurnya ya. Dari dampak COVID dan perang ini mengakibatkan barang-barang menjadi mahal ya. Dan barang-barang menjadi mahal itu tergambar dari inflasi yang terjadi di Amerika, misalkan seperti bahan baku mahal ya, bahan bakar jadi mahal, dan itu adalah menyumbang inflasi. Jadi peredaran uang di masyarakat ini akan jadi besar. Oke. Dan satu-satunya cara untuk menurunkan inflasi adalah dengan cara menaikkan suku bunga. Jadi seperti yang teman-teman ketahui tadi, bahwa suku bunga ini merupakan kebijakan dari The Fed juga atau bank sentral ya, supaya uang yang berlaku di luar sana itu tidak terproses di apa yang dihambur-hamburkan dalam membeli suatu produk, karena produknya akan cukup mahal ya. Jadi uangnya ini ketika suku bunganya naik, ini akan memaksa dari sebagian besar konsumen untuk menyimpan uangnya ya. Jadi suku bunga ini fungsinya untuk membuat Anda tidak terlalu boros dalam mengeluarkan uang. Dan kalau misalkan suku bunga ini naik, ya dampaknya adalah inflasi ini bisa menjadi menurun. Perekonomian, harga barang-barang bisa kembali menurun juga, ya. Tapi ya seperti yang kita tahu dalam konsep ekonomi mungkin tidak sesederhana itu, memang ada potensi plus, ada potensi minusnya juga yang terjadi ya. Seperti yang teman-teman tahu, semakin besar suku bunga yang naik, artinya suku bunga ini kan kita bisa patok juga kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar pinjam uang nih. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar pinjam uang di di perbankan, dan perbankan menerapkan suku bunga yang cukup tinggi dari The Fed tadi, menyebabkan perusahaan-perusahaan juga jadi malas pinjam. Ya, karena kenapa? Jadi kalau misalkan dia pinjam, otomatis pembayaran yang akan mereka lakukan akan jadi besar. Ya, jadi akan memaksa perusahaan-perusahaan besar untuk kurang lebih kita sebut mungkin akan jadi sedikit berkorban. Ya, jadi dampak suku bunga ini pasti perekonomian juga nggak akan terlalu bagus sih untuk jangka panjang ya kalau memang ini terlalu besar. Dan ini yang mungkin terjadi akan jadi pembahasan kita di FOMC. Seperti yang teman-teman tahu, pembahasannya menarik untuk pada malam hari ini atau dini hari nanti. Sebenarnya untuk di di rapat FOMC ini pasti akan terjadi perdebatan yang cukup besar bagi saya lihatnya, bahwa teman-teman bisa melihat, ini saya hapus dulu ya. Jadi kalau teman-teman ada mau tanya silakan tanya aja sambil saya menjelaskan ya di The Fed ini mengenai suku bunga ya, atau dari rapat The Fed nanti malam ya. Jadi nanti malam ini kita harus melihat juga kebijakan The Fed ini mengeluarkan pernyataan apakah menaikkan suku bunga atau tidak. Pertama, teman-teman bisa melihat dari angka inflasi ya, yang semakin kemarin itu sempat menurun ya. Jadi yang teman-teman tadi udah tahu, obat dari inflasi yang membesar adalah suku bunga ya. Dan hasilnya inflasi di pekan kemarin, inflasi ini sudah mulai menurun, sehingga bisa jadi dari teman-teman di The Fed ini bisa berpikir 2 kali untuk menunda kenaikan suku bunga. Ya, jadi teman-teman bisa melihat ya, kebijakan yang mungkin terjadi adalah menunda suku bunga di bulan Juni. Ya. Atau bahkan membuat kenaikan suku bunga itu jadi jauh lebih kecil daripada perkiraan ya. Seperti teman-teman tahu di bulan Juni ini perkiraannya adalah sekitar 50 basis poin ya. Dan kemungkinan besar sih ini akan turun. Kurang lebih mungkin 25 atau 30 basis poin ya. Ini dengan alasan pertama inflasi udah mulai berbalik. Ya. Yang kedua, yang teman-teman juga harus pertimbangkan bahwa perekonomian di Amerika Serikat juga ini cukup terkendala ya. Kalau teman-teman lihat Nasdaq, teman-teman lihat S&P, jadi kalau misalkan dampak dari suku bunga ini pasti akan ke perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan juga semakin besar suku bunganya, mereka akan sulit melakukan pinjaman ke perbankan. Akibatnya mereka akan sulit melakukan investasi ke beberapa perusahaan ya. Jadi seperti kalau misalkan teman-teman lihat S&P, jadi perusahaan-perusahaan ini akan jadi berkorban. Teman-teman bisa lihat atau kita buka datanya ya.
Saya bukakan datanya di sini supaya teman-teman bisa lihat ya secara langsung. Jadi S&P saya tulis aja di sini. Ya, S&P 500 ya. Jadi S&P ini adalah indeks dari rata-rata perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan blue chips di Amerika Serikat ya. Ada 500 perusahaan dan kita bisa lihat ya. Coba saya buka dulu di ini ya, S&P. Oke, saya buka yang daily dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dari beberapa bulan terakhir dari Desember semenjak dari isu dari kenaikan suku bunga ini membuat indeks rata-rata perusahaan-perusahaan besar di Amerika ini mengalami defisit, ya. Dan dampaknya kemana? Ya ini untuk teman-teman yang mungkin bukan dari ekonomi akan jadi makin bingung nih sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman yang ingin belajar mengenai ekonomi ya dampaknya ini ujung-ujungnya jika terjadi suku bunga secara berlebihan, dampaknya akan masuk ke resesi. Nah, ini hati-hati nih. Resesi ujungnya pasti ke krisis. Ya. Jadi dampak dari resesi ini adalah krisis yang tertunda. Ya, resesi ini digambarkan dari mana? Resesi ini itu digambarkan dari GDP. Ya, GDP ini adalah pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Ya, kalau misalkan GDP ini mengalami minus selama 2 kuartal berturut-turut, maka itulah disebut yang namanya resesi. Ya, resesi ini artinya hampir banyak perusahaan-perusahaan besar akan gulung tikar. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan ini gulung tikar, karena tadi seperti teman-teman lihat ya, nggak bisa invasi gara-gara sulit pinjam uang, yang terjadi adalah pengangguran akan bertambah, ya, dan juga ekonomi akan jadi makin kacau. Jadi memang sangat sangat dilema juga sebenarnya dari keputusan The Fed nanti malam terkait dengan peningkatan suku bunga yang akan terjadi di Amerika Serikat. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat di market gold itu sampai hari ini pun sampai menit ini pun juga marketnya masih sideways. Makanya kenapa kita bisa mempertimbangkan kalau teman-teman ingin cari aman, saya rasa teman-teman bisa tidak transaksi pada hari ini. Ataukah kalau misalkan teman-teman ingin banget transaksi, tapi dengan cara yang aman, teman-teman silakan pergunakan area resisten 2 ataupun area resisten 3. Jadi teman-teman bisa patok di area resisten di atas resisten ataupun support 1. Ya. Jadi saya ulang lagi ya, pada hari ini karena memang ada berita yang cukup dilema ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya aja menjelaskan ini cukup ribet ya, apalagi kalau mungkin dari pakar-pakar ekonomi di Amerika Serikat, Pak. Ya, karena untuk teman-teman lihat tahu juga ya, buka di CNBC itu akan di Amerika Serikat terancam yang namanya resesi. Ya, disebabkan juga kalau misalkan ada kebijakan lagi peningkatan suku bunga, perusahaan-perusahaan juga akan makin sulit pinjam uang. Ya, memang sih dari harga akan menurun ya, yang akan jadi diuntungkan memang dari consumer, tapi dari perusahaan yang menyediakan barang itu akan jadi merugi. Oke, jadi dari sinilah juga teman-teman bisa melihat ya dilemanya dari pekerjaan The Fed ini seperti kayak gimana ya. Mereka harus memikirkan kedua hal ini supaya jadi balance ya. Dan ini yang terjadi di market ya. Jadi saya bisa mungkin gambarkan teman-teman untuk di-planningkan pada hari ini. Jadi saya buatkan planning aja. Teman-teman pada hari ini di tanggal 17 ya. Mengingat juga ya untuk di market gold sebenarnya untuk di safe haven jadi pertimbangan besar ya. Kalau saya pribadi justru untuk di market emas ini lebih cenderung naik ya, apalagi untuk di pekan ini. Karena seperti teman-teman tahu bahwa ketidakpastian ekonomi inilah yang menyebabkan market safe haven seperti XAUUSD, indeks dolar ataupun juga seperti Jepang Yen itu menjadi lebih diminati ya dibandingkan dengan deposito ataupun di kalau di obligasi di Amerika Serikat. Nah, jadi kalau untuk di hari ini untuk antisipasi aja ya kalau misalkan marketnya bergerak naik, tapi saya sih lebih cenderung untuk marketnya sangat berpotensi untuk naik, teman-teman bisa memanfaatkan mungkin menunggu harganya naik dulu di area resisten 2 atau kalau misalnya teman-teman ingin lebih safety lagi, teman-teman bisa menunggu di hari ini di area resisten 3 di harga 1893. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa potensi untuk emas ini akan lebih diminati lagi ke depannya, Pak? Karena pertama
bencana apa ya, isu resesi ini udah mulai muncul, dan datanya ini saya udah kirimkan datanya tadi ya teman-teman. Saya buka dulu ya. Ini ya GDP ya, ini ya. Ini yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi GDP yang teman-teman lihat pada tanggal 28 bulan 4 itu GDP-nya udah minus. Ya tinggal satu kuartal lagi ya. Satu kuartal lagi mungkin di kuartal kedua, jadi kurang lebih di bulan Agustus ya mungkin ya. Di bulan Agustus itu akan rilis data GDP, dan jika ini masih minus, Pak, artinya kalau minus ya kurang lebih memang terjadi chaos ya. Dan ini bisa terjadi krisis, resesi di Amerika Serikat. Dan jika ini terjadi resesi di Amerika Serikat, maka orang akan lebih mencari tempat penyimpanan uang yang lebih aman, yaitu di emas. Dan menariknya, ya ini menariknya teman-teman. Entah ini sudah disetting atau memang ini ada memang pelaku pasar yang memang besar masuk di dalam. Jika ini terjadi, dan ini memang besar potensinya terjadi, resesi terjadi, maka orang juga akan lebih pilih di emas. Karena kenapa, Pak? Harganya sudah cukup murah. Seperti teman-teman tahu, ya, harga 1785 merupakan harga yang mendekati harga terendah di tahun ini. Ya, yang dimana harga terendah di tahun ini adalah di harga 1780. Dan jika ini terjadi, kemungkinan besar market emas bisa naik kembali. Ya, makanya kenapa untuk teman-teman seperti yang saya sampaikan di beberapa hari yang lalu, fundamentalnya ini belum aman ya untuk di market emas bisa terjun bebas, itu belum finish sampai di situ ya. Masih ada beberapa fundamental dan ini lagi menunggu waktu. Ya, jadi kalau misalkan ini turun market emasnya, teman-teman bisa berkesempatan untuk melakukan transaksi pembelian. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada pertanyaan sih dari selamat bergabung Pak Henok ya. Oke, Pak Henok ya, welcome Pak Henok. Mungkin ada pertanyaan Pak Henok? Monggo silakan. Ya. Untuk sementara belum, Pak. Aman, aman. Saya lihat ada tanda tangan tadi. Siap, Pak. Sip. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk teman-teman juga yang masuk di market emas, teman-teman bisa menerapkan posisi long atau posisi pembelian ya. Karena disebabkan adalah alasan-alasan tertentu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Alasannya tadi karena market emas ini sudah cukup jauh koreksinya. Yang kedua, bayang-bayang resesi ini masih ada di Amerika Serikat ya. Yang menjadi yang menjadi penurunan di market emas kemarin ini memang dari inflasi ya. Yang pastinya teman-teman lihat bahwa inflasi kemarin sudah cukup mereda. Artinya ketika inflasinya udah cukup mereda, orang juga lumayan mulai percaya nih untuk memberanikan diri masuk ke pasar-pasar saham di Amerika. Jadi indeks dolar ini cukup menguat, ya. Jadi indeks dolar cukup menguat dan mau tidak mau dolarnya akan jadi, emasnya akan jadi terkoreksi karena dari dana dari emas ini dialihkan ke dolar, ya kurang lebih seperti itu. Tapi ya seperti saya ingatkan kembali, tapi dalam jangka pendek ini ya kita bisa mempertimbangkan untuk kembali membeli di emas. Ya, tapi dengan catatan bahwa tetap menerapkan risk management yang seperti disampaikan tadi sama Pak Radinal ya. Ataupun kalau misalkan teman-teman ingin beli di harga yang mungkin relatif lebih murah, teman-teman silakan beli di area support ya. Jangan beli di area resisten ya, karena teman-teman ingin ikut tren memang bisa naik. Cuman akan lebih baik ya teman-teman bisa mengambil posisi di area support untuk lebih mendapatkan harga yang relatif ideal untuk melakukan pembelian. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sejauh ini cukup cukup luas juga ya sebenarnya kita bahasannya tentang the Fed ya sampai ke ekonomi Amerika dan ancaman kedepannya terhadap perekonomian dunia itu seperti apa. Ya, jadi kalau saya pribadi melihat bahwa ancaman dari resesi ini memang masih besar ya, khususnya di Amerika Serikat, dan teman-teman wajib waspada akan hal seperti itu ya. Makanya kenapa apalagi kalau kita lihat ya di indeks dolar, saya bukakan dulu indeks dolar ya di XY, simbolnya di XY.
teman-teman bisa melihat ya, untuk di indeks dolar ini sudah mulai menurun. Jadi untuk di indeks dolar ini sudah mulai antisipasi jangan-jangan nih ya. Jadi isunya yang beredar sekarang adalah ancaman resesi. Ya, jadi ancaman untuk fundamental sekarang judulnya bukan lagi mengenai suku bunga, tapi sebenarnya lebih fokus ke resesi. Apakah resesi ini akan terjadi? Apakah Bank Sentral akan berani mempercepat kenaikan suku bunga? Kalau memang terjadi percepatan kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh Bank Sentral, kemungkinan besar akan membawa Amerika ini ke dalam resesi. Ya, dan kalau resesi itu terjadi, kemungkinan besar akan banyak pengangguran dan juga perekonomian akan jadi sulit untuk bergerak. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan, silakan masuk di kolom pertanyaan karena pembahasan mengenai fundamental ini cukup banyak sih sebenarnya yang kita bahas dan ini dari pandangan saya, teman-teman. Jadi saya harus disclaimer kembali, ini adalah pandangan saya mengenai perkembangan ekonomi di Amerika dan perkembangan ekonomi di Amerika ini masih belum begitu stabil ya. Dan makanya kenapa memang The Fed ini harus kerja keras ya, menaikkan suku bunga. Ya, kalau misalkan perekonomian di Amerika ini bagus, ya mereka akan lebih fokus untuk menurunkan suku bunganya supaya pada perusahaan-perusahaan ini bisa menikmati peminjaman uang yang jauh relatif murah pinjamannya suku bunganya dan bisnis bisa berjalan lebih besar lagi di Amerika Serikat ya. Jadi faktor yang terjadi sebenarnya di Amerika Serikat ini bukan faktor internal tapi lebih fokus terhadap faktor eksternal yaitu adalah Covid dan juga perang dampak invasi Ukraina dengan Rusia ya yang menyebabkan memang faktor-faktor harga barang mahal ini itu terjadi di Amerika ya. Nah, itu cukup kompleks ya dari hulu ke hilir ya. Jadi kita harus bahas satu-satu. Makanya kenapa cukup panjang ya pembahasan kita pada hari ini dan ini jarang loh yang disiarkan secara gratis gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kita bahas aja supaya detail teman-teman juga bisa lebih dapat wawasan lebih. Karena kalau mungkin teman-teman saksikan di televisi atau di CNBC mungkin bahasanya banyak yang agak ya ada bahasa Inggris juga, tapi mungkin ada yang bahasa Indonesia tapi bahasanya mungkin sulit dimengerti karena pakai bahasa-bahasa yang ekonomi gitu ya. Jadi kita yang paham juga jadi terlalu sulit untuk mengerti kondisi yang terjadi ini seperti apa dan secara langsung untuk yang trading di emas ini dampaknya seperti apa ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebih sudah ada 15 orang di sini, silakan yang ada pertanyaan silakan angkat tangannya atau mungkin ada chat, silakan chat aja. Atau mungkin dari Pak Dinal atau Indah? Ada ya? Oke, ada pertanyaan dari Indah. Silakan. Karena teman-teman belum ada yang ngerti. Kalau misalnya tadi ini, tapi disclaimer-nya on kan, bahwa misalnya tadi pembicaraan kita misalnya benar nih Pak, Amerika Serikat sedang dalam ancaman resesi, Bapak sebagai coach atau memang mentor di Dimas ini menganjurkan tidak sih misalnya harga kan kita udah lagi dalam harga loan buat pengambilan buy banyak-banyak atau misalnya kita hold aja jadi long term. Iya, kita buy aja dari bawah nih, nanti disimpan beberapa saat untuk kita tunggu aja kalau misalnya benar kan berarti ada kemungkinan emas terbang banget nih Pak. Iya, Bapak anjurannya gimana atau itu menurut Bapak tidak terlalu safety atau gimana? Ya. Oke, jadi pertanyaannya sangat bagus ya dari Indah juga. Mudah-mudahan bisa mewakili dari teman-teman trader yang lain bahwa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jika terjadi yang namanya isu resesi, ya ini saya katakan dulu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan dari Indah, kalau misalkan ini terancam yang ada yang namanya resesi, kenapa sih kita nggak buy aja Pak dari bawah? Itu yang mumpung kan harga emasnya lagi murah. Oke, jadi bagus ya pertanyaannya. Jadi memang kita bisa melihat bahwa untuk saat ini market di emas itu memang tergolong cukup rendah dan ini belum ada koreksi yang cukup signifikan. Seperti teman-teman tahu, kalau misalkan market ini memang ingin terjun lebih dalam lagi, mereka membutuhkan yang namanya koreksi yang mungkin sekitar 50% dari harga high dengan harga low di pekan ini ya. Saya gambarkan seperti ini aja ya, supaya teman-teman bisa lihat ya. Bentar. Misalkan dari untuk Dimas 1827 yang dimaksudkan saya tadi adalah dari harga tertingginya ini ya, harga peaknya ini
harga peak dan harga truk, harga terendah. Ya kita bisa ambil, saya hapus dulu ya di sini. Ya kurang lebih kalau misalkan market ingin berfluktuasi atau ingin mengambil area koreksi, kemungkinan besar marketnya akan sekitar 50% atau di kisaran harga 1893. Kemudian marketnya akan terjun lebih dalam lagi sebenarnya. Ya, kenapa nggak beli lagi, beli aja Pak di harga bawah ini? Sebenarnya ini kembali lagi ya ke teman-teman, ke tipikal teman-teman ingin bertransaksi, karena memang ada sebagian juga dari kita yang nggak kuat untuk menahan profit yang cukup besar. Ya, contoh seperti ini ya teman-teman. Ketika Anda sudah beli, anggaplah udah beli di harga close tadi kemarin ya, harga murah 1823, harga close di hari ini ya, itu sudah menggambarkan ada engulfing bullish ya. Kalau teman-teman ingin gabungkan dengan technical, teman-teman bisa beli di situ untuk jangka panjang. Anggaplah targetnya teman-teman adalah sampai di harga 1893 atau target terdekatnya teman-teman sampai di harga kisaran 67 poin ke atas. Oke. Tapi yang mungkin sering terjadi adalah ketika teman-teman udah beli di harga 1823 baru naik 10 poin aja dan harga sedikit koreksi, dan ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, di market emas ini kan berfluktuasi. Ya nggak langsung naik satu arah begitu, Pak. Dia naik dulu, ya dia naik dulu baru dia turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi lebih tinggi, dan turun lagi. Biasanya kalau misalkan kita tidak terbiasa untuk trading jangka panjang, apalagi kalau bicara soal kayak ada pemahaman tentang fundamental, ini akan jadi kendala juga sebenarnya teman-teman. Contoh ya, pada saat Anda sudah transaksi buy di 1823, kemudian harganya sudah naik ya, lalu kemudian beberapa jam kemudian, mungkin anggaplah sampai di malam hari nanti ini marketnya koreksi dulu, ya sampai 1818 misalkan, teman-teman akan jadi panik. Dan ketika panik itulah biasanya teman-teman ada dua kondisi, teman-teman cut loss posisi buy-nya yang terencana mau jangka panjang, ataukah mungkin teman-teman akan kunci, ya. Jadi teman-teman panik juga, ya, atau enggak juga sih kalau saya plus, ya. Tapi lebih fokus ke dua hal ini, ya, karena perencanaannya udah nggak sesuai dengan perencanaan akibat tidak terbiasa dalam melakukan transaksi jangka panjang. Nah itu. Tapi kalau misalkan apakah baiknya kita beli di harga ini, ya saya sarankan kalau misalkan teman-teman memiliki modal yang cukup, teman-teman bisa melakukan pembelian di area ini. Ya, cuma kembali lagi apakah ingin full margin ataukah ingin transaksi seperti yang idealnya, yaitu kita kembalikan. Ya, karena dari masing-masing pelaku pasar itu memiliki pasti porsi-porsi tersendiri dalam keuangannya mereka. Ya, jadi ini nggak bisa diserahkan penuh terhadap saya pribadi ya, karena kalau misalkan ini kembali ke saya, jangan sampai nggak cocok dengan kondisi keuangannya kita. Nah itu. Tapi kalau dilihat dari peluangnya, ini adalah peluang yang bagus untuk kita membeli emas. Ya. Oke, jadi pertanyaannya bagus banget ya dari Indah tadi ya. Kalau mau naik, kenapa nggak dibeli ya? Dari mungkin teman-teman lihat ya di hari kemarin saya webinar dengan Pak Dimas ya, sama Reta juga, kita menyebutkan bahwa di harga emas ini kita memang berpotensi untuk naik ya di pekan ini. Jadi teman-teman bisa menantikan di minggu ini kemungkinan besar untuk market emas ini bisa kembali menguat. Nah itu. Jadi mudah-mudahan belum terlambat untuk teman-teman juga ya, karena biasanya juga pada saat harganya sudah turun-turun seperti ini, sudah terlanjur kuncian di bawah, dan marketnya baru kemudian naik. Nah, karena biasa gitu, Pak. Jadi banyak juga yang beranggapan kayaknya saya ditunggu nih. Nah, saya harus MC dulu baru marketnya naik. Enggak juga, Pak. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan area entry-nya teman-teman di mana dan batas toleransi untuk resiko sampai di berapa. Ya. Nah, menarik sebenarnya ya. Tapi belum ada pertanyaan nih dari teman-teman ya. Saya rasa mungkin teman-teman udah cukup, penjelasan saya mungkin cukup mengerti ya. Saya harap seperti itu. Karena kalau belum paham ya pasti ada pertanyaan. Ya. Ada mungkin lagi pertanyaan? Oke. Berita-berita di jam-jam tengah malam seperti ini. Bapak tipikal yang nungguin, baca, analisis, atau besokan aja? Oke. Gimana kalau? Oke, jadi ada pertanyaan dari Indah lagi nih, pertanyaan ketiganya nih. Jadi pertanyaannya ini, saya
melakukan analisa dalam market ini seperti kayak gimana. Apakah nanti beritanya mau muncul baru kita analisa, ataukah nanti setelah beritanya keluar baru kita analisa, atau seperti apa ya? Jadi mungkin saya jawab dulu yang terakhir ya, untuk Indah. Kalau beritanya udah keluar ya ngapain kita analisa, Pak? Ya kalau udah keluar ya misalkan pemerintah atau The Fed ini akan menaikkan suku bunganya, dan ini bicara soal hawkish ya. Ya ini nggak usah dianalisa, artinya memang dolarnya akan menguat dan emasnya akan turun ya. Jadi nggak usah dianalisa. Sebenarnya kalau saya sih pribadi kalau sudah terjadi seperti itu ya untuk peran fundamentalnya ini udah lewat ya. Dan sebenarnya yang harus kita analisa adalah memang sebelum beritanya itu dirilis ya kita bisa menentukan dulu ini kita mau hawkish ataukah kita mau dovish. Marketnya bisa naik ataukah marketnya bisa turun. Dan sejauh ini yang seperti tadi yang saya bahas, kemungkinan besar sih untuk di pernyataan Jerome Powell di hari ini kemungkinannya akan dovish. Ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan ada beberapa pertimbangan khususnya ya di bagian resesi, karena kita bisa melihat juga di GDP. GDP ini kan ada pendapatan dari perusahaan juga ya yang sudah minus. Jangan sampai minus lagi kuartal ini, dan kalau kita lihat pertaruhannya adalah dari suku bunga. Jadi ada kemungkinan suku bunganya ini kemungkinan bisa dipertahankan tetap ya, tidak naik di bulan Juni ya, ataukah mungkin tetap naik tapi dikurangkan dengan mempertimbangkan yang namanya GDP-nya kita, atau GDP-nya bukan kita sih, GDP-nya Amerika ya ini sudah minus ya. Jadi bisa dovish kemungkinan besar pada pernyataan di hari jam 2 sebentar malam gitu ya. Jadi teman-teman yang ada bayinya alhamdulillah. Ya. Ya, cuman tetap antisipasi karena kita nggak tahu juga ya. Karena pernyataan ini kan mungkin aja kita bisa membuat pernyataan, tapi pada saat pemikiran dari The Fed ini kan berbeda. Ya, seperti yang teman-teman tahu ya, kita kan cuman analisis. Ya, kita cuma analisis dan kita bukan pakar ekonomi ya pastinya. Beda dengan teman-teman di The Fed sana ya, yang Bapak Jerome Powell yang pastinya sudah pakar ekonomi, mereka udah tahu nih resiko apa yang mereka pertaruhkan dalam melakukan suatu kebijakan tertentu. Nah, itu tapi dari sudut mata pandangan saya pribadi, saya justru akan lebih cenderung hati-hati kalau misalkan jadi The Fed gitu ya untuk menaikkan suku bunga, karena dampaknya bisa jadi ke resesi yang terjadi. Nah, itu ya. Dari tadi kita bahas resesi terus nih. Ya. Nah, itu oke ya teman-teman ya. Serasa cukup ya untuk webinar kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut webinar ini bisa dapat banyak ide atau masukan dari seminar webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih juga dengan pemateri pada hari ini ada Pak Dinal ya, thank you Om ya, sama ada Indah juga tadi pertanyaannya bagus juga, dan teman-teman juga di hari ini ada Ceria, ada Pak Demas, ada Herani, ada Henok, ada Ibu Lina, ada Pak Cekribo, ada Reta, ada Rindi, ada Sari Ayu, ada Silvani, ada Pak Sarul, ada Sherlina. Thank you juga udah nyimak, ada Pak Usman juga ya. Semoga teman-teman bisa dapat manfaatnya dari webinar pada hari ini, sehingga teman-teman jauh lebih aktif lagi dari tradingannya juga, supaya tidak bergantung terhadap orang tertentu. Jadi teman-teman udah bisa menganalisa tersendiri ya, dengan patokan-patokan yang udah mungkin saya sampaikan juga. Jadi jauh lebih gampang tradingannya ke depan. Intinya mungkin saya sedikit. Ya, boleh. Trading itu by plan, bukan by friend. Okay. Jadi tambahan dari Pak Dina tadi, trading itu by trend ya. By plan ya. By plan bukan by friend. Ya, karena yang paling sering kita hindarkan adalah katanya Bapak Doni bilangnya mau naik nih ya, tapi saya teman-teman harus dapat juga ya, kita naiknya ini karena apa nih faktor-faktornya. Jadi teman-teman bisa juga mendapatkan hal-hal tersebut supaya jadi pertimbangan juga atau referensi. Oke, saya rasa cukup untuk teman-teman juga. Webinar pada hari ini cukup panjang ya, cukup menarik juga percakapan kita. Sampai jumpa di webinar kita di besok hari ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman. All the best untuk kita semua ya. Sampai ketemu di webinar besok hari. Thank you.